Pernah kepikiran nggak sih, apa coba persamaan antara warung kopi langganan kamu sama perusahaan teknologi raksasa dunia? Jantungnya cuma satu, strategi. Dan ini bukan sekedar rencana biasa loh, ini adalah peta jalan yang nentuin tiap langkah mereka buat sampai ke puncak. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana cara kerjanya. Kita kan sering banget mikir, tujuan bisnis ya, cari duit, cuan, profit. Sesimpel itu. Tapi, apa benar cuma itu? Ternyata, jawabannya enggak juga. Tujuan yang sebenarnya tuh jauh lebih kompleks dan jujur aja jauh lebih menarik daripada sekedar angka di laporan keuangan. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan kita bakal ngelewatin 4 tahap perjalanan ini. Kita mulai dari tujuannya apa, terus kita lihat rencana besarnya, lanjut ke cara ngelola semua bagiannya, dan terakhir kita bedah rencana pertempurannya buat menang di pasar. Oke, langkah pertama dari semua peta jalan adalah nentuin tujuannya. Tanpa tujuan yang jelas, strategi sebagus apapun bakal kayak kapal tanpa kompas, pasti kesasar. Jadi, ayo kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Sebenarnya apa sih yang dikejar sama sebuah perusahaan? Tentu, profit itu penting banget. Tapi disinilah seninya. Strategi itu soal balancing act. Perusahaan yang hebat itu harus bisa bikin investor senang sambil ngejaga risiko tetap aman. Dan di saat yang sama bisa memenuhi kebutuhan karyawan, pelanggan, sampai masyarakat. Nah, nyari harmoni di antara semua ini, itulah inti tujuan perusahaan. Nah, ini salah satu konsep paling penting yang sering disalahpahami. Ada beda besar antara laba sama profitabilitas. Gini deh, laba itu kayak potret keuangan kamu bulan ini. Keren. Tapi profitabilitas itu soal kesehatan keuangan kamu buat jangka panjang. Bahkan kalau itu artinya harus ngorbanin untung sekarang buat investasi masa depan, kayak riset misalnya. Terus gimana cara kita ngukur profitabilitas ini? Salah satu metrik utamanya ya ROI atau Return on Investment. Gampangnya gini, untuk setiap Rp1 yang kita masukin ke mesin bisnis, berapa rupiah yang bisa dihasilin balik? Makin gede angkanya, yang makin sehat dan efisien mesin bisnis itu. Oke, tujuannya udah jelas. Sekarang, gimana caranya perusahaan raksasa nerjemahin tujuan tadi jadi sebuah rencana aksi yang nyambung? Nah, disinilah kita perlu kayak naik helikopter dulu buat ngelihat gambaran besarnya, strategi korporat. Inti dari ngerumus strategi itu sebenarnya simpel banget loh. Lihat deh diagram ini. Ini tuh soal nemuin jodohnya. Perusahaan ngelihat ke dalam diri, kita jagonya di mana sih? Terus lihat keluar, ada peluang apa di pasar? Nah, strategi itu adalah jembatan yang nyambungin keduanya. Di level korporat ini, biasanya ada 3 jalur utama. Pertama, ada yang fokus di satu bidang aja, kayak McDonald's, yang pure di makanan cepat saji. Kedua, ada yang main di banyak bidang tapi masih nyambung, kayak P&G, yang produknya macam-macam tapi semua soal kesehatan dan kebersihan. Terus yang ketiga, ada konglomerat kayak MNC, yang bisnisnya beda-beda banget. Ada media, ada bank, wah, macam-macam. Oke, kalau perusahaannya punya banyak bisnis yang beda-beda, muncul tantangan baru kan? Ini tuh kayak jadi dirijen orkestra, tapi alat musiknya dari gamelan sampai DJ set. Gimana caranya biar bunyinya tetap harmonis dan enak didengar? Coba deh bayangin Unilever. Satu sisi mereka jualan sabun Dove, di sisi lain ada es krim Walls. Dua-duanya kan butuh duit buat promosi, buat riset. Tapi budget kan terbatas. Jadi, duitnya mau dikasih ke siapa? Nah, buat ngejawab pertanyaan krusial ini, para ahli strategi punya contekan yang cerdas. Dan inilah contekannya. Matriks BCG. Jangan pusing dulu lihat kotaknya, idenya simple kok. Matriks ini pada dasarnya ngebantu perusahaan buat ngelompokin bisnisnya berdasarkan 2 pertanyaan. Seberapa kencang pertumbuhan pasarnya? Dan dari pasar itu, seberapa gede potongan kue yang kita punya? Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, si bintang atau star. Ini adalah bisnis kita yang ada di pasar yang lagi booming banget dan kita jadi pemimpinnya di situ. Strateginya gampang, bakar duit di sini, kasih investasi gede-gedean karena ini adalah masa depan perusahaan. Terus ada sapi perah atau cash cow. Pasarnya mungkin udah santai, nggak tumbuh kenceng lagi, tapi kita rajanya di situ. Nah, unit bisnis inilah mesin ATM perusahaan. Tugasnya ya diperah terus, diambil uangnya buat modalin si bintang tadi atau yang lain. Lanjut, ada si tanda tanya atau question mark. Pasarnya lagi ngebut, tapi kita pemain kecil di sana. Ini nih, dilema paling berat. Mau kita suntik dana gede-gedean biar bisa jadi bintang berikutnya, atau mending kita jual aja sebelum ngabisin duit. Ini pertaruhan besar. Terakhir, dog atau si anjing. Pasarnya lesu, kita juga bukan siapa-siapa di situ.
Bisnis yang kayak gini seringnya cuma nyedot energi dan uang tanpa hasil yang sepadan. Jadi strategi paling umum ya dilepas aja. Biar sumber daya bisa fokus ke yang lebih potensial. Intinya, matriks ini soal mindahin duit dari si sapi perah ke si tanda tanya, dengan harapan si tanda tanya ini bisa jadi bintang baru di masa depan. Oke, dari level helikopter, sekarang kita turun langsung ke medan perang. Kita bakal lihat strategi yang paling spesifik, yaitu gimana sebuah bisnis bersaing dari hari ke hari buat jadi pemenang di pasarnya. Nah, karena kita udah di medan perang, biar bisa menang, kita harus kenal lawan kan. Disinilah kerangka 5 kekuatan dari Michael Porter jadi penting banget. Model ini ngajarin kita kalau kompetisi itu datangnya nggak cuma dari saingan sebelah, tapi dari 5 arah sekaligus. Jadi, perusahaan tuh harus mikirin seberapa sengit persaingan sama rival, seberapa kuat posisi tawar pelanggan dan pemasok, gampang nggak buat pemain baru masuk, dan ada nggak produk lain yang bisa gantiin produk kita dengan mudah. Strategi yang jitu harus memperhitungkan kelima hal ini. Setelah nge-mapping semua kekuatan tadi, Porter sampai pada kesimpulan yang cukup radikal. Dia bilang, pada dasarnya cuma ada 2 cara buat menang di pasar, jadi yang paling murah atau jadi yang paling beda. Udah, itu aja. Di satu kubu ada strategi biaya rendah. Pikirin aja Walmart, fokusnya cuma satu, efisiensi, 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 biar bisa kasih harga termurah ke banyak orang. Di kubu lain ada strategi diferensiasi, contohnya BMW atau Rolex. Mereka nggak peduli jadi yang termurah, mereka jualan keunikan, kualitas, dan brand image biar orang rela bayar mahal. Terus gimana caranya biar bisa jadi yang termurah atau paling beda? Jawabannya ada di dapur perusahaan yang disebut rantai nilai atau value chain. Bayangin aja, kita ngebongkar semua proses bisnis dari bahan baku datang sampai produk nyampe ke tangan pelanggan. Dengan ngoprek tiap langkah, logistik, produksi, marketing, perusahaan bisa nemu, oh di sini kita bisa hemat biaya. Atau, nah di sini kita bisa tambahin sesuatu yang bikin produk kita spesial. Nah, sekarang giliran Anda. Coba deh pikirin brand favorit Anda. Alasan Anda suka itu karena harganya murah banget atau karena ada sesuatu yang beda dari yang lain? Dengan semua kerangka yang barusan kita bahas, sekarang Anda punya kacamata baru buat ngebongkar strategi bisnis apapun di sekitar Anda.